الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih lanjutkan pembahasan pokok-pokok akidah Islam dan memaparkan bagaimana keindahannya dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita singgung pembahasan yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah tentang keimanan kepada takdir. Tentang keimanan kepada takdir. Al-iman bil qadar. Keimanan kepada takdir sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Syifaul Alil dan selainnya, bahwa ada 4 perkara yang mesti diyakini oleh seorang muslim dan muslimah sehingga benar keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 perkara. Perkara yang pertama adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang ditakdirkan sebelum apa yang ditakdirkan itu terjadi. Ini dari prinsip dasar keimanan kepada takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak ada suatu apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mampu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apa saja yang akan terjadi, Allah pasti mengetahuinya. Jangankan yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi pun Allah tahu. Bahkan yang tidak akan terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga Maha mengetahui. Iya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir. Walau tara idh wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu fa na'mala فقالوا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ونكون من المؤمنين.
ketika orang-orang kafir dihadapkan, sudah berdiri di depan neraka, maka mereka pun berhayal. Iya. Mereka berhayal, berkeinginan, dia sudah ada di dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Ya. Mereka katakan, ya laitana nuraddu. Wahai andai kata kami dikembalikan lagi di dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Dan kami tidak akan mendustakan ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami akan menjadi orang yang beriman. Sekarang saya bertanya, orang kafir di dalam neraka, mungkinkah bisa kembali lagi ke dunia? Hah? Ini mustahil terjadi. Ya. Allah kabarkan permintaan orang-orang kafir dalam neraka. Mereka ingin dikembalikan, ingin beriman, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu ila ma nuhu an. Allah terangkan, kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Jadi suatu mustahil terjadi. Tapi Allah terangkan, kalau terjadi misalnya mereka kembali lagi ke dunia, Allah terangkan akan bagaimana terjadinya. Yaitu pasti mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas. Iya. Tidak ada darah yang mengalir di tengah makhluk. Bahkan darah yang mengalir sekalipun pada nyamuk, Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Allah mengetahui apa yang zahir, apa yang batin, apa yang tampak, yang tidak tampak. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini pokok keyakinan yang pertama dalam masalah takdir. Jadi segala yang ditakdirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Iya. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari pokok keimanan kepada takdir adalah seorang hamba meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Segala yang ditakdirkan sudah tertulis di dalam Allahul Mahfuz. Di mana di Lauhul Mahfuz ini segala takdir makhluk telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat dengan detailnya. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Di sisi Allah ada ilmu yang gaib. Ada kunci-kunci gaib itu. Iya. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Apa yang di daratan dan di lautan. Tidak ada satu lembar pun, satu daun pun yang jatuh, kecuali Allah mengetahui di mana jatuhnya. Tidak ada satu biji pun di atas muka bumi ini, kecuali Allah mengetahuinya. Satu biji dalam kegelapan malam, tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, kecuali semuanya telah tercatat di dalam sebuah kitab yang mubin. Iya. Semuanya telah dicatat dalam kitab mubin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami telah hitung dalam sebuah iman yang mubin. Maksudnya kitab Lauhul Mahfuz yang ditulis di dalamnya segala sesuatu. Dan Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya seluruh hal tersebut ada di dalam sebuah kitab. Dan hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq
qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Allah telah menulis takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ya, segala takdir makhluk sudah ditulis. Tidak ada yang tersisa. Iya. Dan ketika penciptaan manusia, atau sebelum penciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pena. Lalu memerintah pena tersebut untuk menulis. Maka si pena bertanya, apa yang saya tulis? Maka Allah firman kepadanya, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Iya. Maka harus kita yakini bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Pena yang menulisnya sudah diangkat. Tinta-tinta di atas lembaran sudah kering. Takdir tidak berubah lagi. Tapi harus diketahui bahwa penulisan dalam penakdiran itu ada beberapa bentuk penakdiran. Penakdiran yang pertama ada penakdiran umum di Lauhul Mahfuz. Dan yang kedua ada penakdiran di alam ruh. Ditentukan siapa yang beruntung, siapa yang merugi. Dan yang ketiga ada penakdiran ketika ditiupkan ruh ke dalam janin. Ditetapkan apa amalannya, bagaimana ajalnya, rezekinya, ditetapkan dia beruntung atau merugi. Ada penakdiran tahunan. Ada penakdiran tahunan di malam Lailatul Qadar. Dan ada penakdiran harian. Iya. Ada penakdiran harian. Maka ini bentuk-bentuk dari penakdiran. Tapi seluruh dari penakdiran tersebut sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, kalau memang segala sesuatu sudah ditakdirkan, kenapa di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsi'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang senang rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung silaturahminya. Kalau memang rezeki sudah ditetapkan, kenapa diluaskan lagi? Kalau memang ajal sudah ditetapkan, kenapa ada pahala menyambung silaturahmi, ajalnya dipanjangkan? Apakah ini tidak bertentangan dengan makna bahwa takdir semua telah dicatat? Jawabannya tidak bertentangan. Ya. Kalau kita mengetahui bahwa penulisan takdir, ada beberapa penulisan. Maka kalau terjadi perubahan, itu mungkin terjadi perubahan di catatan yang dipegang oleh malaikat ketika janin ditiupkan, roh ditiupkan ke dalam janin. Dan apa yang berubah di catatan malaikat, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Maka seorang hamba hendaknya mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah dicatat. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir. Seorang muslim dan muslimah wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Allah menginginkannya. Sebab tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan Allah, kemudian Allah tidak mengetahuinya, tidak menghendakinya. Itu mustahil. Iya. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali semua itu sudah masuk di dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk kalau dia punya kehendak, kehendaknya tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Iya. Karena itu kata para ulama, "Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Iya. Maka segala sesuatu telah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Iya. Hanya saja perlu diketahui bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala
Itu ada yang berkaitan dengan kehendak kauni, dan ada yang berkaitan dengan kehendak syar'i. Iya. Ada yang sifatnya irada kauniyah, dan ada yang sifatnya irada syar'iyah. Allah menghendaki adanya iblis. Ya, tidak mungkin iblis ada kalau Allah tidak menghendakinya. Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan. Tidak mungkin itu terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Ya. Allah menghendakinya. Tapi apakah iblis itu dicintai oleh Allah? Kemaksiatan dicintai oleh Allah? Kekafiran dicintai oleh Allah? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Karena Allah berfirman, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ. Allah tidak ridha kekafiran untuk hambanya. Tapi Allah takdirkan itu ada. Iya. Karena Allah Maha memiliki hikmah di belakang setiap perbuatannya. Iya. Karena itu harus saya tekankan di pembahasan takdir. Takdir yang dikatakan ada yang baik, ada yang buruk, itu pada hal yang telah terjadi, hal yang ditakdirkan. Hal yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Tidak ada yang buruk dalam perbuatan Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Wasyarru laysa ilaik." Kejelekan itu bukanlah kepada engkau. Tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah. Semua perbuatan Allah adalah baik. Jadi Allah ketika menghendaki iblis ada memfitnah manusia, ketika Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan, adanya kekafiran, itu adalah kehendak Allah kauni. Sifatnya kauniyah. Dan Allah memiliki hikmah di belakangnya. Perbuatan Allah adalah baik. Hikmahnya kadang kita ketahui, Allah beritahukan kepada kita, dan kadang tidak diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, tidak perlu kita tahu. Cukup kita yakini secara umum, bahwa perbuatan Allah semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Ada hikmah di sisinya. Iya. Baik. Jadi ada kehendak yang sifatnya kauniyah. Dan ada kehendak yang sifatnya syar'iyah. Ada kehendak syar'i. Allah mencintai hal tersebut. Allah cinta keimanan. Allah cinta orang-orang yang beriman. Ini kehendak apa? Kehendak yang sifatnya syar'iyah. Iya. Jadi ini dua hal harus dibedakan. Antara irada kauniyah dan irada syar'iyah. Kehendak yang sifatnya kauni dan kehendak yang sifatnya syar'i. Iya. Tapi semuanya adalah kehendak Allah. Karena itu ditegaskan oleh para ulama bahwa segala yang ditakdirkan itu semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dari keyakinan di dalam masalah takdir. Iya. Seorang wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan segala yang di langit dan di bumi. Ya. Allah yang menciptakan hamba dan segala perbuatannya. Menciptakan gerakannya dan aktivitasnya. Ya. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan-amalan kalian. Dan Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil." Allah adalah yang mencipta segala sesuatu. Iya. Jadi kita wajib mengimani bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan ya, dari makhluk, Allah yang menciptakannya. Allah yang mengadakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya. Ya, maka ini 4 tingkatan di dalam masalah takdir. Ya. Cukup diimani, dengan itu seorang sudah selamat. Benar sudah keimanannya dalam masalah takdir. Yang pertama, dia imani bahwa Allah mengetahui segala yang ditakdirkan. Kemudian yang kedua, dia imani bahwa segala yang ditakdirkan itu telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Sudah selesai penakdirannya. Kemudian yang ketiga, dia imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Kemudian yang keempat, dia imani bahwa apa yang Allah takdirkan dari makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Allah yang mengadakannya.
Ini 4 perkara pondasi benarnya keimanan seorang hamba terhadap takdir. Iya. Dan ini pembahasan keimanan kepada takdir. Pembahasan yang sangat agung. Iya. Manfaat dan kebaikannya sangat banyak bagi seorang hamba. Karena itu, ya, dari pokok perkara yang hendaknya dijaga oleh seorang muslim dan muslimah adalah dia menjaga keimanannya kepada takdir. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Perkara Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah perintah Allah, semuanya adalah takdir yang telah ditentukan. Dan kata Tawus rahimahullah, "Adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadar." Saya mendapati sekelompok manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dari mereka mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian keimanan kepada takdir ini itu memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat indah dalam kehidupan. Siapa yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan jiwanya menjadi jiwa yang tenang. Dia ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saja musibah yang menimpa, dia tahu bahwa itu adalah ketentuan Allah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia juga tidak terlalu bergembira, sebab dia tahu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keagungan keimanan kepada takdir, ini adalah penyempurna keimanan dari pokok keimanan. Dan dari manfaat keimanan kepada takdir, ini merupakan kesempurnaan dari tauhid rububiyah. Kemudian dari keimanan kepada takdir, ini mengharuskan seorang hamba dia pandai bersabar, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keimanan kepada takdir, dari manfaat keimanan kepada takdir, seorang hamba akan menjadi qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan dia kalaupun mencari dari dunia, dia mencarinya dengan hal yang wajar. Tidak juga dia terlalu berlebihan di dalamnya, karena dia telah mengetahui segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Iya. Kemudian di antara manfaat beriman kepada takdir, mengajibkan seorang hamba untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada takdir ini akan membuat hamba mengenal jati dirinya sebagai hamba yang banyak kekurangan, hamba yang fakir kepada Rabb-Nya, yang harusnya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan banyak lagi dari manfaat-manfaat keimanan kepada takdir, iya, yang hendaknya diperhatikan. Dan di kesempatan ini saya perlu mengingatkan bahwa kadang seorang menyimpang di pembahasan takdir itu disebabkan karena beberapa sebab. Dari sebab yang membuat seorang itu menyimpang di pembahasan takdir, yang pertama adalah dia terlalu banyak mempertanyakan perbuatan Allah. Ya. Kenapa ditakdirkan begini? Kenapa ditakdirkan begitu? Kenapa begini dan begitu? Ini terlalu banyak bertanya. Ini adalah sebab yang menyebabkan seorang tersesat di pembahasan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Allah berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Iya. Karena itu kalau Allah berbuat sesuatu, kita wajib mengimaninya, tunduk dan mempercayainya. Dan kita yakini bahwa di belakang perbuatan Allah ada hikmah di sisi Allah. Semua perbuatan Allah baik. Iya. Kemudian yang kedua dari sebab yang menyebabkan seorang hamba menyimpang di pembahasan takdir, sesat di pembahasan takdir, adalah kalau dia terlalu larut membicarakan perbuatan Allah. Tadi mempertanyakan, ini larut membicarakan. Iya. Allah berbuat begini. Ya. Apa makna perbuatannya? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak begini? Ya. Ini semuanya yang menyebabkan apa?
mereka menyimpang di pembahasan takdir. Iya. Setelah itu seorang muslim kewajibannya adalah tunduk dan menerima. Iya. Terlalu banyak larut membicarakan perbuatan Allah, ini adalah hal yang membuat seorang masuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan Allah telah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas suatu perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Maka wajib kita imani segala apa yang datang dari Allah. Tidak boleh kita larut membicarakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari pokok yang membuat seorang menyimpang di pembahasan takdir adalah dia tidak pandai membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Allah menghendaki segala sesuatu terjadi. Allah yang menghendaki apa yang ditakdirkan terjadi. Tapi harus diketahui bahwa kehendak Allah, tadi saya sudah terangkan, ada dua bentuk. Ada kehendak kauniyah dan ada kehendak apa? Syar'iyah. Kehendak kauniyah dan ada kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah itu terkait dengan penakdiran Allah, suatu pasti terjadi. Sesuatu yang terjadi ini kadang Allah cintai, kadang Allah tidak cintai. Tapi dia terjadi karena Allah menghendakinya dan Allah memiliki hikmah di belakang penciptaannya. Berbeda dengan iradah syar'iyah. Kehendak yang sifatnya syar'iyah. Allah menghendaki suatu itu terjadi dan suatu itu dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu banyak dari kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir, kelompok Qadariyah. Apakah itu dari kalangan Mu'tazilah maupun Jabriyah. Mereka menyimpan di pembahasan takdir dari arah ini. Iya. Contoh misalnya orang-orang Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah. Qadariyah Nufah. Mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk adalah ciptaannya sendiri. Kehendak makhluk adalah kehendaknya sendiri. Ini ucapannya siapa? Ini ucapannya orang-orang Qadariyah yang menyimpang. Ya. Kita pertama harus tahu ini menyimpang. Kenapa? Sebab menyelisih 4 kaidah dasar tadi yang kita sebutkan tentang takdir. Tadi kita sebutkan bahwa kehendak apa yang ditakdirkan semuanya Allah yang menghendakinya. Sedangkan orang-orang Qadariyah mengatakan itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak makhluk sendiri. Tadi sudah kita terangkan bahwa dari keimanan kepada takdir, segala yang Allah takdirkan dari makhluk, Allah yang menciptakannya. Sedangkan orang-orang Qadariyah mengatakan tidak. Perbuatan hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya. Ini tersesat ya, kelompok Qadariyah. Kenapa mereka tersesat? Mereka punya alasan. Sebagian orang kalau dengar alasannya, ya bisa ragu dalam agamanya. Sekarang ada orang yang berzina. Ya. Kalau dikatakan dia berzina, maka dia tanya orang-orang Qadariyah ini. Kalau zina ini memang Allah yang menakdirkannya, berarti Allah cinta berzinahan. Ya. Karena itu mereka katakan bahwa zina ini adalah perbuatan hamba sendiri. Adalah ciptaan hamba sendiri. Karena mereka tidak mau mengatakan itu adalah takdir Allah. Karena mereka mengharuskan kalau itu takdir Allah, pasti Allah cinta kepadanya. Jadi keliru. Ya. Sudah kita katakan keliru. Asal kekeliruannya, asal kesesatannya. Karena mereka tidak membedakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memiliki kehendak yang bersifat kauniyah dan ada kehendak bersifat apa? Syar'iyah. Perbuatan zina yang dilakukan oleh hamba, ini kehendak apa? Kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah. Ya. Dilakukan oleh hamba itu sudah takdir Allah. Allah cinta, Allah tidak cinta. Allah larang berzina, dia haramkan. Dia ancam dengan neraka orang yang melakukannya. Tapi itu ditakdirkan terjadi, punya hikmah di sisi Allah. Untuk menguji siapa yang kuat di atas ketaatan dan siapa yang menyimpang. Keluar kepada kemaksiatan. Itu hikmah di sisi Allah. Iya. Jelas ya? Maka demikian. Jadi secara umum, kalau seorang memahami akidah yang benar, maka pemahamannya juga akan menjadi benar. Iya. Akan mudah dia memahami
dalil-dalil, ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sudut pembahasan yang berkaitan dengan masalah takdir. Iya, secara ringkas. Dan sebenarnya banyak pembahasan lainnya, saya tidak bisa uraikan karena waktu membatasi kita. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Berkata Al-Humaydi rahimahullah, wa anna al-imana qawlun wa amalun, yazidu wa yanqus. ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ودية إلا بسنة. Kata beliau, sesungguhnya iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Suatu ucapan tidak akan bermanfaat kecuali dengan amal. Tidak pula amal dan ucapan bermanfaat kecuali dengan niat. Tidak pula amal, ucapan dan niat bermanfaat kecuali dengan sunnah. Sini Imam Al-Humaydi rahimahullah masuk menjelaskan keyakinan ahli sunnah, keyakinan ulama Islam terkait dengan keimanan. Terkait dengan keimanan. Jadi global saja, prinsip tentang iman itu. Di kalangan ahli sunnah. Iman terangkai dari ucapan dan amalan. Itu poin pertama. Poin kedua, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Poin ketiga, dari rangkaian keimanan ini saling berkaitan. Karena itu, tidak terhitung. Tidak ada ucapan yang bermanfaat kecuali dengan amalan. Tidak ada amalan dan ucapan yang terhitung kecuali dengan niat. Amalan hati. Dan kalau sudah benar niatnya, ucapan dan amalannya harus dibangun di atas sunnah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini rangkaian keimanan. Prinsip ahli sunnah di dalam masalah keimanan ingin diuraikan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Iman secara bahasa itu artinya adalah al-iqrar. Seorang meyakini, membenarkan dan menetapkan. Iya. Itu makna iman secara bahasa. Contoh penggunanya secara bahasa adalah kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Tatkala Nabi Yusuf sudah dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya datang kepada ayah mereka. Membawa baju Nabi Yusuf sudah dilumuri darah palsu. Mereka menangis. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa kami pergi bermain, kami tinggalkan Nabi Yusuf dan dia dimakan serigala. Untuk meyakinkan ayahnya mereka berbuat seperti itu. Maka di akhirnya mereka berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau wahai ayah kami, engkau tidak beriman kepada kami, walaupun kami ini benar. Iman di sini penggunaan secara apa? Secara bahasa. Kamu wahai ayah kami, kamu tidak mempercayai kami. Tidak membenarkan ucapan kami. Walaupun kami ini jujur. Ya. Padahal mereka bawakan bukti yang menurut mereka. Bukti ya. Baik. Jadi ini penggunaan secara bahasa tentang iman. Adapun secara istilah, iman itu, seperti yang diucapkan oleh penulis. Bahwa iman terangkai dari ucapan dan amalan. Dua hal. Ada ucapan dan ada amalan. Ucapan itu ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Ada ucapan lisan, ada ucapan apa? Hati. Amalan juga ada dua. Iya. Ada amalan anggota tubuh dan ada amalan hati. Ada amalan hati. Iya. Jelas ya? Karena itu sebagian ulama mendefinisikan iman dengan tiga hal. Bukan dua. Kalau di sini dua ya. Sebagian ulama ada menyebut tiga. Dan Humaydi juga mengisyaratkan tiga. Ya. Karena itu mereka katakan bahwa iman adalah keyakinan di dalam hati. Amalan dengan anggota tubuh. Ya. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota tubuh. Jadi tiga. Dan ini tidak bertentangan antara ucapan iman
Antara definisi yang mengatakan iman adalah ucapan dan amalan, dengan definisi yang mengatakan iman adalah keyakinan, ucapan dan amalan. Sebab orang yang mengatakan ucapan dan amalan saja, mereka maksudkan ucapan ada dua. Ucapan lisan dan ucapan apa? Hati. Amalan ada dua, amalan hati dan amalan apa? Badan. Kalau begitu sama saja dengan orang yang mengatakan bahwa iman adalah keyakinan, ucapan dan apa? Amalan. Karena itu dari keimanan ada yang terkait dengan lisan. Seorang berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, beramar ma'ruf nahi mungkar, bertutur kata yang mulia. Itu adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Iya. Demikian pula seorang bertawakal kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Punya rasa takut hanya kepada Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk kepada Allah. Punya khasyah, raghbah, rahbah. Dan segala jenis ibadah yang berkaitan dengan hati. Itu dihitung dari apa? Dari keimanan. Iya. Demikian pula dari anggota tubuh. Seorang membantu saudaranya mengangkat beban yang dia bawa. Meringankan pekerjaan saudaranya yang lain. Ada gangguan di jalan, dia singkirkan. Itu semuanya dihitung dari apa? Dihitung dari keimanan. Jadi iman, ya, di kalangan ulama Islam, itu terangkai dari ucapan. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Iya. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hanif, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Ini berapa amalan ini? Ibadah, ikhlas, hanif, sholat, zakat. Dimaklumi dari ibadah ini, ada yang terangkai dengan keyakinan, ucapan, dan amalan sekaligus. Dan ada yang terkait dengan amalan saja. Dan ada yang terkait dengan apa? Hati saja. Tapi di akhir ayat disebutkan apa? Dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat lain, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetar hati-hatinya. Ini amalan apa ini? Bergetar hati? Hah? Kaitannya dengan hati. Iya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanan. Ini juga masih amalan hati. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabbnya. Ini juga dari amalan hati. Mereka menegakkan sholat. Sholat amalan apa? Terangkai tiga hal. Ada amalan hatinya sholat. Ada bacaan dengan lisannya. Dan ada gerakan dengan apa? Tubuh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terhadap rezeki yang mereka diberi, mereka menginfakkan. Ini amalan apa? Hah? Ini amalan badan. Ya. Amalan badannya. Tapi disertai dengan amalan hati di dalam mengeluarkannya. Baik. Setelah itu dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jelas ya? Dengan sebenar-benar keimanan. Jadi iman terangkai dari tiga hal ini. Siapa yang mengatakan bahwa iman cukup dengan hati, maka ini dia telah sesat dari jalan yang lurus. Siapa yang mengatakan bahwa iman cukup dengan ucapan lisan saja, ini juga dia telah sesat dari jalan yang lurus. Siapa yang mengatakan bahwa iman cukup beramal saja, ini juga sesat dari jalan yang lurus. Jelas ya? Kalau iman cukup dengan hati, Fir'aun sudah masuk Islam. Ya. Sebab Fir'aun diakui di dalam hatinya benarnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Firaun tahu. Cuma dia membangkang saja. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Mereka menentangnya, padahal jiwa-jiwa mereka meyakininya. Firaun ya dan kaumnya. Ya kalau cukup amalan hati, sudah Firaun, sudah masuk Islam. Iya. Dan tidak ada yang mengatakan Firaun mukmin. Ada yang mengatakan Firaun mukmin. Hah? Di sini ada yang mengatakan Firaun mukmin. Ya, tidak ada ya. Sebab kalau ada yang mengatakan Firaun mukmin, itu hanyalah orang yang menyimpan dari jalan yang lurus. Keliru dalam pemahaman masalah iman. Ya, dan jangan dikira tidak ada orang yang seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang bernama Ibn Arabi. Ini sudah lama dia meninggal. Ibn Arabi ini berkata, dia menulis buku judulnya Keimanan Firaun. Perhatikan ya, kesesatan orang-orang yang menyimpang dalam masalah iman. Ya. Dan jangan dikira di Makassar tahun 90-an pernah ada seminar di situ di universitas. Saya lupa nama universitasnya di di Katsmia 1 situ. Iya. Itu si pemateri yang memberi judul Firaun Mukmin Sejati. Ya. Ini naudzubillah. Pemahaman muncul karena apa? Dasar kerusakannya ini. Perhatikan, pentingnya memahami apa? Akidah yang benar. Iman terangkai dari 3 hal. Keyakinan di dalam hati. Nah, cukup keyakinan saja. Harus ada ucapan. Ucapan tanpa keyakinan tidak cukup. Andai kata ucapan cukup, kaum munafikin sudah masuk Islam semua. Kaum munafikin di masa Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ikut berjihad. Walaupun menggombosi di tengah jalan. Tapi hatinya memendam kekafiran. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa kaum munafikin masuk Islam, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena Allah firman dalam Al-Quran, Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka paling bawah. Tidak ada keimanannya. Iya. Jelas ya? Ya kalau dia meyakini, mengucapkan, harus disertai dengan amalan. Siapa yang mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan, maka ini orang-orang yang menyimpang dari kalangan murjiah. Iya. Yang mengeluarkan amalan dari apa? Dari keimanan. Karena itu mereka katakan bahwa imannya seorang peminum khamar, seorang pezina, seorang penjudi, seorang perampok, itu sama saja imannya dengan imannya orang yang rajin sholat, rajin bersedekah, rajin berpuasa. Kenapa? Sebab dia sudah ada keimanan dalam hati, berucap dengan lisan. Amalan tidak menentukan. Jadi kalau amalannya ini bermaksiat, ini taat, itu tidak berpengaruh. Yang penting iman ada sama semuanya. Ini benar atau tidak orang seperti ini? Hah? Ini pemahaman keliru. Naudzubillah. Ya. Tidak ada di antara kita yang berani mengatakan iman kita sama dengan imannya Nabi Muhammad. Ya. Jangankan iman Nabi Muhammad. Tidak ada di antara kita berani mengatakan iman kita sama dengan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Jelas ya? Sedangkan mereka mengatakan semua manusia sempurna keimanannya. Ya. Dan inilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena apa? Karena keliru di dalam pembahasan iman ini. Kemudian pokok yang kedua yang diterangkan oleh Imam Al-Humaidi di sini tentang iman, bahwa iman itu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Dan ini dari keyakinan penting. Harus diketahui. Iya. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Di antaranya ayat yang saya bacakan tadi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat Allah dibaca, mereka bertambah keimanan. Dan di antaranya adalah firman Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang mereka miliki. Dan Allah firman, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang mendapat hidayah, Allah tambah petunjuk lagi untuk mereka. Iya.
Faman ladina amanu fazadatkum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, kalau turun ayat, mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira. Iya. Jadi sebut pertambahan apa? Keimanan. Iman bisa bertambah. Ya. Jadi kalau iman bisa bertambah, pasti bisa apa? Hah? Bisa berkurang. Itu pasti. Iya. Jelas ya? Di antara ayat yang mendukung makna ini adalah firman Allah, "Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim." Adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka rijis ketika turun ayat, ya, kejelekan, kenistaan itu bertambah pada mereka di samping dari kenistaan yang telah mereka miliki. Semakin jauh dari keimanan. Ya. Dan di antara dalil yang tegas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa lam yastati' fa bi lisani, fa lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dia tidak mampu, maka dia ingkari dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi ketika disebut selemah-lemah keimanan, iman itu ada yang kuat, ada yang lemah. Iya. Dan juga di antara dalil, itu tadi hadis Abu Sa'id riwayat Muslim. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar jelai dari keimanan, biji jelai dari keimanan. Kemudian Nabi bersabda, "Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrin min khair." Dan akan keluar dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar bur dari kebaikan. Biji bur ini, biji gandum, ini lebih kecil dari biji jelai, lebih kecil lagi. Kemudian Nabi bersabda, "Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair." Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar darrah dari kebaikan. Darrah ini lebih kecil lagi. Sebab darrah ini biji kecil yang dikenal di masa ini. Biji dimaklumi, kecil. Yang paling kecil yang dikenal oleh manusia di masa ini. Jelas ya? Jadi ada keimanan walaupun sedikit keluar. Ini menunjukkan bahwa keimanan bertingkat-tingkat. Yang paling sedikitnya saja keimanannya bermanfaat. Iya. Maka kalau kita meyakini bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang, seorang hamba akan memperoleh berbagai keindahan dan keteguhan di dalam kehidupannya. Di antara keindahannya, dia terlepas dari kesesatan. Iya. Tahu ada orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Iya. Ada orang-orang yang memerangi pemerintah, melakukan peledakan di sana sini, ya, menghalalkan darah aparat pemerintahan. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Ini pemahaman menyimpang. Dasar penyimpangannya di pembahasan iman. Ya. Saya ingin tunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang benar dalam akidah. Ya. Kenapa mereka mengatakan, kenapa mereka menyimpang, kenapa mereka kafirkan pemerintah, mereka kafirkan aparat pemerintahan, aparat keamanan, bahkan tukang sapu di kecamatan saja mereka kafirkan semuanya. Ya. Kenapa mereka kafirkan? Pokoknya mereka anggap iman itu satu bagian. Kalau pergi sebagiannya, hilang semuanya. Mereka tidak katakan iman bertambah dan berkurang, tidak. Iman satu bagian. Kapan pergi sebagiannya, hilang semuanya. Ya. Karena itu, kalau pemerintah mereka lihat berbuat dosa, ini hilang sebagian keimanannya, berarti dia kafir, hilang semua imannya. Hah? Lihat bahayanya pemikiran ya. Bahaya dari apa? Pemikiran. Ya. Karena itu saya terangkan bahwa dari prinsip akidah Islam, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau ada yang berbuat maksiat, dia dosa dengan maksiatnya, tapi masih beriman dengan keimanannya. Itu di kalangan ulama Islam. Kalau dia berbuat maksiat, berarti dia dikatakan seorang mukmin kurang imannya. Kurang imannya. Beda dengan orang-orang itu tadi. Langsung dia katakan apa? Kafir, keluar dari Islam.
Itulah kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Seperti itu pemahamannya. Dari dahulu hingga hari ini. Dan ada kelompok lain kebalikannya. Kelompok Murji'ah. Iman satu bagian saja. Kalau ada sebagiannya, maka sebagiannya juga ikut ada. Ya kalau ada yang berbuat dosa, ya dia berzina, maka zinanya adalah dosa. Tapi dosa ini tidak mempengaruhi keimanan. Dia tetap sempurna imannya. Karena itu dosa apapun tidak membahayakan keimanan menurut mereka. Nah, ini kelompok ekstrim di kutub yang lainnya. Ya. Adapun umat Islam selalu berada di garis pertengahan. Itulah jalan ulama Islam. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Seorang mukmin yang jatuh di dalam dosa, ya, dosanya dipermasalahkan. Karena itu dia dikatakan mukmin tapi kurang imannya. Tapi kurang apa? Imannya. Baik. Saya sudah berikan dalil-dalil bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Apa sebab-sebab yang menyebabkan iman itu bertambah? Inilah diantara keindahan pembahasan ini. Seorang memahami akidah seputar keimanan. Supaya dia tahu. Ketika dia tahu bahwa iman bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan, dia menempuh sebab-sebab agar imannya bisa bertambah. Dia mencari sebab-sebab supaya imannya selalu lebih besar dan lebih besar. Sekaligus dia berhati-hati. Jangan sampai mendekati perkara-perkara yang bisa melemahkan keimanannya. Bisa melemahkan keimanannya. Dari sebab yang menambah keimanan seorang hamba, yang paling pertama adalah mempelajari ilmu agama. Ini sebab yang paling indah di dalam menambah keimanan bagi seorang hamba. Karena itu tidak ada dari perkara syariat kita ini yang lebih indah daripada ilmu agama. Keimanan bermuara dari ilmu agama. Tidak mungkin seorang muncul keimanannya dengan benar kecuali kalau dia memiliki ilmunya. Kecuali kalau dia memiliki apa? Memiliki ilmunya. Karena itu di dalam keimanan bertingkat-tingkat manusia. Ada sebagian dari kaum muslimin, dari umat Islam, amalannya sedikit, tapi pahalanya lebih besar di sisi Allah. Kenapa? Karena keimanannya sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Karena itu kata sebagian as-salaf, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin." Kalian itu tidak didahului oleh Abu Bakar dengan banyaknya dia salat, banyaknya dia berpuasa, banyaknya dia bersedekah. Sebab kalau mau dilihat salat, sahabat juga salat, ahli ibadah. Mau dilihat puasa, sahabat juga jagoan berpuasa. Mau dilihat sedekah, semuanya bersedekah. Jihad, semuanya berjihad. Lalu apa bedanya Abu Bakar dengan yang lainnya? Yang membedakan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Itu yang membedakan. Karena itu, kadang ada amalan kecil menjadi besar. Karena sesuatu yang ada di dalam hati yang membesarkannya. Dan sebaliknya ada amalan besar. Banyak jerih payah dia di dalam melakukan amalan tersebut. Susah payah dia melaksanakannya. Tapi pahalanya menjadi kecil karena kecil sesuatu yang ada di dalam hatinya. Dan ini semuanya bisa dicapai oleh seorang hamba kalau dia mempelajari ilmu agama. Karena itu tidak henti-hentinya saya ingatkan bahwa mempelajari ilmu agama, cinta dengan ilmu agama, itu adalah sebab kebaikan. Sumber segala kebahagiaan. Seorang ingin rezeki, kelapangan dari rezeki, itu ada di dalam mempelajari ilmu agama. Seorang ingin tambahan di dalam kebahagiaan, itu ada di dalam mempelajari ilmu agama. Seorang ingin tambahan kebahagiaan di dalam keturunan, itu ada di dalam mempelajari ilmu agama. Apa saja yang dia inginkan, semuanya ada di dalam mempelajari ilmu agama. Karena itu, jangan dipandang bahwa ibadah itu, dia melakukan sholat sunnah, sholat malam, dia banyak bersedekah, banyak bangun masjid, banyak ini dan itu. Betul, semuanya amalan salih. Tapi seorang duduk menuntut ilmu agama, satu pembahasan dari ilmu agama, kadang lebih baik dari seluruh amalan sunnah yang dia kerjakan. Ilmu agama ini telah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Banyak sekali kebaikannya.
untuk seorang hamba. Dan yang paling pentingnya, kapan muslim dan mukmin mundur dari agamanya, jauh dari ilmu agamanya, disitulah sebab datangnya musibah dan malapetaka. Dan ini yang menimpa umat Islam saat ini. Iya. Kelalaian. Iya. Jauh dari ilmu agama. Apalagi di masa sekarang ini, kesempatan untuk belajar lebih besar. Banyak kemudahan. Beda di masa dahulu. Masa dahulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil. Hah? Orang yang melakukan perjalanan perlu waktu berhari-hari, kadang berbulan-bulan. Bahayanya tidak tanggung-tanggung. Ya. Tidak ada perjalanan santai. Mereka perjalanan sambil menahan terik matahari, dinginnya malam hari. Ya. Di berbagai gelombang bahaya di perjalanan. Dan kita di masa ini kadang di satu tempat yang dulu dilakukan perjalanan sebulan untuk sampai ke sana, kita bisa sampai dalam waktu sejam atau 2 jam. Ya. Dulu ucapan ulama itu harus ditulis. Ya. Dicatat dengan baik, diulangi. Sekarang dilengkapi. Kita dengan banyak fasilitas. Sekarang dulu seorang alim kalau berbicara di sebuah negeri, itu untuk orang yang hadir di depannya. Ya. Sekarang kalau seorang alim berbicara di sebuah tempat, bisa terdengar di seluruh pelosok dunia. Bisa diikuti secara langsung. Ya, banyak nikmat kita di masa ini. Tapi itulah keberkahan. Keberkahan di masa dahulu lebih banyak daripada sekarang. Banyak nikmat tapi lalainya lebih banyak. Ya, banyak nikmat tapi malasnya lebih kuat. Malasnya lebih kuat. Ya. Dan ini yang menyebabkan datangnya musibah dan petaka di tengah manusia. Ya. Ilmu agama ini adalah warisan para nabi dan para rasul. Rasulullah bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau dikatakan si fulan itu, si anu, wah itu dia meninggal banyak sekali hartanya. Iya. Hartanya luar biasa banyaknya. Triliunan hartanya. Cepat terbuka kesempatan kamu jadi ahli warisnya. Kira-kira bagaimana kalau diumumkan seperti itu? Wah, berbondong-bondong pergi daftar jadi ahli waris. Hah? Tapi kalau dikatakan di sana ada pengajian, di sana ada ustadz yang mengajar, ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Karena itu suatu hari sebutkan bahwa Abu Hurairah masuk ke masjid atau masuk ke pasar Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, "Wahai penduduk pasar, kalian sibuk di sini, sedangkan warisan Nabi dibagi-bagi di masjid." Oh, langsung bubar semua satu pasar. Dia tinggalkan pasarnya, lari semuanya ke masjid. Karena dikatakan ingin apa? Dapat warisan. Ya. Abu Hurairah tetap menunggu di pasar. Sebab Abu Hurairah tahu sebentar lagi orang ini balik semua. Ya. Maka setelah itu Abu Hurairah, ya mereka ketika datang ke masjid, mereka tidak lihat ada bagi-bagi apa-apa. Cuma mereka lihat ada orang yang baca Al-Quran, ada yang belajar, ada yang berzikir, macam-macam kegiatan di masjid. Ya. Pulanglah orang-orang pasar ini kembali ke pasar. Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, tidak ada pembagian di masjid." Kata Abu Hurairah, "Apa yang kalian lihat di masjid?" Ya, ada yang baca Al-Quran, ada yang ibadah, disebutkan. Kata Abu Hurairah, "Itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu warisan Nabi kalian." Ya. Tapi subhanallah, pendapat orang tentang warisan, ya ini yang repot. Warisannya selalu ke harta saja. Dia tidak pernah pikir bahwa warisan Nabi, ilmu agama ini, itu lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada apa? Daripada harta. Ya. Karena itu jangan sekali-sekali meremehkan suatu ilmu yang dipelajari. Satu ilmu yang dipelajari. Iya. Kadang satu ilmu bisa memberi manfaat untuk seorang hamba. Dia selamat dunia dan akhirat. Kadang satu ilmu bisa menjadi sebab terciptanya keamanan di sebuah negeri. Kadang satu hadis malah bisa menyebabkan ribuan nyawa manusia terjaga. Ya. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah. Saya beri satu hadis. Ya. Agar supaya kita tahu besarnya dan agungnya ilmu ini. Dimaklumi ada fitnah terjadi di kalangan sahabat. Antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah
radhiyallahu taala. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, ya, urusan diserahkan kepada putranya Al-Hasan bin Ali. Dan ini dua kubu besar dari kaum muslimin. Bertikai. Kalau terjadi perperangan, betapa banyak darah yang tertumpah. Ya. Keamanan yang hilang. Jelas ya? Di kondisi seperti itu, datanglah Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith kepada Al-Hasan bin Ali. Dia berkata, "Wahai Al-Hasan, saya mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan hadisnya dan kamu masih kecil. Kamu masih berada di pangkuan Nabi." Ya, jadi Al-Hasan tidak tahu hadis itu karena dia masih apa? Masih kecil waktu itu. Ya. Maka Abu Bakar berkata, Rasulullah bersabda, "Inna ibni hada sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Nabi bersabda, sungguhnya anakku ini, maksudnya Al-Hasan, dia adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Ya. Subhanallah. Satu hadis hanya dihafal oleh Abu Bakrah saja. Ketika hadis ini dia sampaikan kepada Al-Hasan, Al-Hasan pun tahu apa maksud dari hadis itu. Maka segala urusan dia serahkan kepada Muawiyah. Ya. Tidak terjadi peperangan. Tidak ada pertumpahan darah. 30 tahun setelahnya itu dikenal di dalam sejarah tahun persatuan. Perhatikan, gara-gara satu hadis yang dihafal oleh siapa? Oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Karena itu jangan meremehkan suatu dari hadis, suatu dari ilmu. Ya. Seorang masuk di majelis ilmu, dia duduk. Ya. Satu kalimat kita baca dari usulus sunnah ini, ya secara memang kadang kita tidak rasakan. Tidak begitu nampak manfaatnya. Tapi coba lihat di hari-hari mendatang. Ya. Itulah ilmu agama. Dia adalah kawan untuk seorang hamba di kehidupan dunianya dan di alam kuburnya. Dan ketika dia menghadap kepada Allah. Ilmu agamanya adalah pendampingnya yang baik, teman setianya, penghiburnya tatkala dia bersedih. Ilmu agamanya bisa membesarkan jiwanya tatkala jiwa itu rapuh. Dan ilmu agamanya bisa menegur dia tatkala dia jatuh dalam kekeliruan. Ilmu agamanya bisa memberi motivasi tatkala muncul kemalasan. Ilmu agamanya bisa mengarahkan dia kepada hal yang lebih baik daripada kehidupannya. Ilmu agamanya bisa memberi solusi untuknya kalau dia menghadapi masalah. Ya. Di kondisi apapun, ilmu selalu bermanfaat bagi hamba. Karena itu dia adalah sebab pokok yang menambah keimanan. Kapan seorang sibuk dengan ilmu agama, maka pasti keimanannya akan selalu bersemi, berbunga, berkembang dan berkembang. Memberikan kebaikan dan warna-warna yang indah, semerbak yang agung di dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian dari sebab yang menambah keimanan seorang hamba adalah dia banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, tadabbur terhadap kandungannya. Iya. Dan juga di antara sebab yang menambah keimanan, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sebab yang menambah keimanan, dia selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Duduk dengan orang-orang yang salih. Orang-orang yang baik. Ya. Kemudian juga dari hal yang menambah keimanan adalah ketakwaan pada diri seorang hamba. Amalan salih. Ya. Dia selalu menjaga amalan salihnya. Ya. Dan juga dari hal yang menambah keimanan adalah dia meningkatkan rasa khasyanya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi sebab yang dengannya iman itu bisa bertambah. Sebaliknya iman bisa berkurang. Ya. Pokoknya kalau dia jauh dari ilmu agama, itu pasti akan ada bentuk kekurangan dalam keimanannya. Dia jauh dari ibadah, dia jauh dari zikir, dia jauh dari membaca Al-Quran. Ini semuanya kebalikan yang dilakukan. Ya. Dari sebab yang menambah keimanan. Kapan dia lakukan kebalikannya? Maka itu adalah perkara yang bisa mengurangi keimanannya. Iya. Maka ini pokok-pokok di pembahasan iman. Ingin saya ingatkan di sini. Ya, dan ini dari perkara yang penting untuk dicermati. Kemudian berikutnya,
Kata beliau rahimahullahu taala, kata Al-Humaydi, pembahasan yang ketiga, wa tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Fa inna Allah azza wa jalla qala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في البيع حق. Kata beliau, iya. Dan kita mengucapkan tarahum, mengucapkan dan mendoakan rahmat bagi segenap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dari pokok keyakinan juga, akidah yang benar. Seorang mendoakan rahmat untuk para sahabat. Karena itu kalau ada sahabat yang disebut namanya, kita doakan dia radhiyallahu anhu. Yang artinya semoga Allah meridainya. Semoga Allah, kita doakan rahmat untuk mereka. Ya. Karena para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, adalah para pendahulu kita, manusia terbaik di tengah umat ini, yang Nabi sifatkan sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan para sahabat adalah manusia-manusia pilihan. Iya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah melihat ke hati makhluk, tidak diketemukan ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Maka dipilihlah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian Allah melihat ke hati hamba. Dan tidak dilihat ada yang lebih baik daripada hati para sahabat. Maka dipilihlah mereka menjadi para sahabat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka adalah manusia-manusia pilihan. Iya. Manusia-manusia pilihan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Orang-orang yang datang setelah mereka. Ini ayat di surah Al-Hasyr. Sebelum ayat ini disebutkan tentang sahabat kaum Muhajirin, keutamaan mereka. Setelah itu disebutkan keutamaan sahabat dari kalangan Al-Ansar. Setelah disebut dua golongan dari sahabat, barulah disebut apa kewajiban orang yang datang setelah sahabat. Kewajiban mereka yang datang setelah sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Iya. Maka kita wajib untuk memberikan loyalitas kepada para sahabat. Betul, sahabat itu satu persatunya tidak maksum. Manusia biasa. Kadang jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekeliruan. Iya. Tapi Allah telah menjelaskan pengampunan secara umum untuk mereka. Karena itulah kalau ada kesalahan di tengah mereka, ada pertikaian di tengah mereka, kita jangan ikut andil di dalamnya. Sebagaimana kita tidak pernah hadir di situ, tidak pernah terlibat dengan tangan dan lisan kita, maka jangan kita kotori lisan dan hati kita dari membicarakan apa yang terjadi di tengah para sahabat. Ya. Kewajiban kita adalah memuji para sahabat. Kalau menyebut mereka, kita sebut dengan kebaikan. Kita sebut dengan kebaikan. Dan itulah ciri seorang yang berakidah benar. Berakidah yang baik. Iya. Berakidah yang baik. Dan itu lumrah di seluruh agama. Cari agama apa saja. Yang didahulukan di tengah umat itu, pasti sahabat Nabi. Karena itu orang-orang Yahudi, itu memuliakan sahabat Nabi mereka, para ahbar mereka. Dan orang-orang Nasara, mereka muliakan Al-Hawariyun, yang dipilih oleh Nabi Isa. Demikian pula kita umat Islam, kita muliakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesalahan di tengah mereka, maka kesalahan itu sudah terkubur di dalam lautan kebaikan mereka. Dalam lautan kebaikan mereka. Iya. Karena jasa mereka lah Islam itu sampai kepada kita. Karena jasa mereka yang menerima ilmu dari Nabi, kemudian menyampaikannya kepada kita. Ya. Kepada generasi setelahnya, kemudian bersambung hingga hari ini. Kita juga merasakan manisnya iman. Lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu dibahas oleh para ulama tentang kewajiban
mendoakan rahmat untuk para sahabat. Kedudukan mereka sangat besar. Ya. Maka kata Al-Humaydi rahimahullah, "Fala yu'mina illa bil istighfari lahum." Tidak ada yang beriman. Tidaklah seorang itu beriman kecuali kalau dia memohonkan ampun untuk para sahabat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, seorang cinta kepada satu kaum." Ya. Atau Nabi berkata, ada ditanya ya, tentang amalan yang memasukkan surga, tentang kapan hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang bertanya, "Ma'adatta laha?" Kamu tanya tentang hari kiamat, lalu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Maka orang ini pun merunduk, ya, sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak banyak persiapan. Hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma man ahabbah." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ini hadis ketika didengar oleh para sahabat, mereka sangat bergembira. Sampai Anas bin Malik berkata, dalam hidup saya tidak bergembira sangat bergembira kecuali dalam dua hal. Yang pertama, kegembiraan beliau ketika masuk Islam. Itu kegembiraan yang paling gembira yang pertama. Dan kegembiraan yang kedua, ketika mendengar hadis ini. Sebab Nabi berkata, seorang bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas, saya pun cinta kepada Rasulullah. Saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Saya berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Nah, inilah kebaikan kita selalu membaca buku-buku akidah. Sebab kita diingatkan akan keadaan para sahabat, kedudukan mereka, supaya muncul kecintaan kita terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi berbeda dengan sebagian manusia di masa ini. Ya. Kalau nama sahabat, tanya saja, siapa nama Khulafa ar-Rasyidin? Ya, kadang sebagiannya dia lupa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada sebagiannya yang lupa. Coba tanya siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Oh, saya lupa namanya. Ya. Tapi kalau coba tanya, ya, daftar pemain sepak bola Barcelona. Oh, hafal semua. Dari nomor urut punggungnya, ya semuanya hafal. Sampai dari pemain intinya, pemain cadangannya, ya nama kipernya, ya pemain yang sudah pernah masuk, yang baru sementara negosiasi, tahu semua. Ya. Hebat sekali. Ya. Tapi kalau nama-nama sahabat, ya, yang harusnya dia cintai, dia jauh dari hal tersebut. Ya. Dan ini kecenderungan yang seperti ini kadang melemahkan keimanan. Ya. Melemahkan keimanan. Karena itu seorang kalau mengingat bahwa dia bersama siapa yang dia cintai, maka dia berhati-hati. Jangan sampai dia mengenal orang-orang, kemudian loyal kepadanya, akhirnya dia dikumpulkan bersamanya. Na'udzubillah. Ya. Karena itu kecintaan yang paling pokok adalah kepada siapa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini semuanya bantahan terhadap kelompok Syiah. Ya. Kelompok Syiah tidak ada dari orang-orang yang mengaku Islam, bernisbat kepada Islam yang lebih sesat dan lebih jelek pemikirannya dari kelompok Syiah ini. Ya. Mereka punya agama sendiri sebenarnya, bukan agama Islam. Kelompok Syiah ini. Ya. Karena itu Al-Quran mereka itu lebih 30 juz. Ya. Di buku-buku mereka dengan riwayat yang sahih, dari buku-buku mereka sendiri, mereka bilang mereka punya mushaf Fatimah. Besarnya mushaf mereka 3 kali lipat mushaf yang kita miliki. Ya, dan kata riwayat mereka bahwa di dalam mushaf Fatimah itu tidak ada satu huruf pun dari mushaf yang kita baca. Ya. Jelas? Dan ini di buku mereka sendiri. Ada buku mereka judulnya Usulul Kafi. Yaitu rujukan mereka. Kalau di kita itu sama dengan kedudukan Sahih Al-Bukhari. Kalau di kita, umat Islam. Kalau mereka itu Sahih Bukhari mereka. Dan itu riwayat mengatakan Al-Quran mereka apa? Seperti itu. Iya. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib.
memberikan kepadanya makna-makna rububiyah. Kadang ada guntur bunyi, mereka katakan itu suara Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu ada di buku-buku mereka. Para imam 12 mereka anggap tahu yang gaib. Ya. Bahkan mereka tidak bisa mati kecuali kalau mereka sendiri yang menginginkan mati. Ya. Jelas ya? Karena itu yang tertipu dengan Syiah itu hanya dua golongan saja. Yang pertama adalah orang-orang yang jahil. Dan yang kedua adalah orang yang mengikuti hawa nafsu yang sudah diberi duit oleh orang-orang Syiah. Ya. Karena mereka gencar di mana-mana. Dan ini kelompok Syiah itu bahaya internasional. Ya. Bahaya internasional. Sebagian negeri kafir saja hati-hati dari kelompok Syiah ini. Karena mereka tahu orang-orang Syiah ini punya bidikan-bidikan yang sangat merusak. Karena itu lihat di Suriah. Ya. Bashar Assad ini dari seorang yang berpemahaman Syiah Nusairiyah. Dan ini termasuk Syiah ekstrem. Ya, karena itu wajar dia bunuhi kaum muslimin yang tidak pernah tercatat dalam sejarah ada pembunuhan seperti itu. Wajar karena mereka halalkan darah umat Islam. Mereka menganggap membunuh seorang sunni yang beragama Islam itu pahalanya sangat besar. Halal darahnya, halal anak istrinya, halal hartanya. Kita dianggap najis, dianggap lebih jelek dari babi oleh mereka. Itu semuanya ada di buku-buku mereka. Tapi yang seperti ini tidak diekspos. Karena ada orang-orang yang kadang berkepentingan. Ya. Tapi bukan artinya ketika ada orang yang berpemahaman Syiah, lalu kita dibenarkan untuk berbuat perbuatan anarkis terhadap mereka. Ya. Semuanya harus ditimbang dengan timbangan syariat. Apalagi dia hidup dalam sebuah negeri. Tidak boleh seorang merubah kemungkaran di tengah manusia sedangkan ada pemerintah. Ya. Hal yang terkait dengan merubah umum, itu bukan wewenang kita. Kita tugasnya menasihati pemerintah. Mereka tidak laksanakan tugasnya, itu dosa mereka kepada Allah. Adapun ribut-ribut, kita tidak dibebani untuk hal itu. Dan kita tidak akan ditanya pada hari kiamat, kenapa kamu tidak pukul si Syiah itu? Kenapa kamu tidak perangi Syiah itu? Tidak akan ditanya, sebab itu bukan tugas kita. Ya. Tugas kita adalah menjelaskan kesesatan mereka. Menasihatkan kepada umat. Ya. Menasihatkan kepada umat. Maka ini harus dipahami. Ya, harus dipahami. Nah, karena itu kalau ada sebagian orang yang memuji kelompok Syiah, ya, ada sebagian ya, ini dari musibah. Tokoh-tokoh nasional lagi. Dianggap sebagai apa? Pemuka-pemuka agama. Memuji Syiah itu tidak ada masalah. Dia salah satu dari madhab fikih. Salah satu begini dan begini. Ya. Ini semuanya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Silakan cari dalam sejarah para ulama Islam. Satu saja dari ulama Islam yang memuji Syiah. Tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang memuji Syiah. Ya. Ada nas dari Imam Ahmad, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Al-Auza'i, dan selainnya dari para imam, semuanya celaan terhadap kelompok Syiah. Ya. Bahkan Imam Al-Bukhari, beliau berkata, tidak boleh salat di belakang orang Syiah Rafidhah. Karena beliau tidak menganggap Syiah salat di belakangnya. Iya. Dan ini semuanya dikenal di kalangan ulama Islam. Kok menjadi asing, menjadi aneh di tengah umat Islam di masa sekarang ini. Ya, maka harus dibedakan. Sebagian orang kadang, jangan terlalu keras begitulah. Ya, kita kan perlu toleransi juga. Ya. Betul, toleransi itu apa? Kita semuanya umat Islam dituntut dengan tuntunan. Ya. Toleransi apa yang dimaksud? Kalau toleransi menggugurkan prinsip agama, saya ikut kafir seperti kamu kafir misalnya. Mana toleransi seperti itu? Ya. Ini bukan toleransi, berkaitan dengan masalah keagamaan. Ya. Maka kekafiran yang dilakukan oleh kelompok Syiah dihukumi kafir dalam agama kita. Kalau kita tidak mengatakan itu adalah kekufuran, maka kita akan ikut kufur seperti itu. Sebab orang yang membenarkan kekafiran, hukumnya adalah kafir dalam agama kita. Iya. Maka harus diketahui dasar-dasar dan prinsip pokok ini. Karena itu ulama Islam semuanya memuji para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kelompok Syiah, musuh mereka yang paling besar adalah sahabat Nabi. Ya. Karena itu dari keyakinan kelompok Syiah, sahabat Nabi yang Muslim itu hanya 6 orang saja. Paling banyak riwayat mereka 7, di riwayat mereka paling banyak 7 orang.
Iya, dari sahabat Nabi yang apa? Tidak kafir. Dari keyakinan mereka, sahabat Nabi nanti, Abu Bakar, Umar, dan yang dianggap sebagai tokoh-tokoh yang menyimpang oleh kelompok Syiah, itu sebelum hari kiamat dibangkitkan dulu sahabat ini dari kuburnya. Sebelum hari kiamat dikasih keluar dari kuburnya, kemudian imam-imam Syiah juga dibangkitkan dari kuburnya, kemudian imam Syiah menuntut balas, ya, mengkisos. Setelah itu barulah terjadi hari kebangkitan. Perhatikan ya, dari pemikiran mereka yang sangat menyimpang. Ya, dan ini bukan cerita hayalan, semuanya ada tertulis huruf per huruf di dalam buku-buku mereka. Ya, ada di dalam buku-buku mereka. Karena itu sekali lagi, orang yang memuji Syiah hanya ada dua. Apakah dia jahil, tidak paham tentang Syiah itu, ya, ataukah dia mengikuti hawa nafsunya? Apakah dia mengikuti hawa nafsunya? Baik. Kemudian kata Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala dalam kelanjutan pembahasan, ya, faman sabbahum atau tanaqqasahum atau ahadan minhum falaysa 'ala sunnah. Siapa yang mencela mereka? Ya. Siapa yang mencela mereka atau membenci mereka, salah seorang dari mereka, maka dia tidaklah di atas sunnah. Ya. Dia dihitung sebagai ahlul bid'ah. Dan tidak ada baginya hak dalam fai. Sebab fai itu harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin, ya, tidak melalui jalur pertempuran, itu dibagikan ke beberapa orang. Disebut di dalam ayat-ayat. Setelah itu disebut para sahabat. Ya, maka siapa yang tidak memuliakan sahabat, berarti dia tidak dapat fai. Tidak mendapatkan fai. Dan ini fikih dari Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Beliau ambil dari Imam Malik. Karena itu beliau membawakan riwayat. Akhbarana bidzalika ghairu wahidin an Malik bin Anas annahu qala qassama Allah ta'ala al-fay faqala lil fuqara'i al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim thumma qala wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, al-ayah. Faman lam yaqul hadha falaysa mimman ju'ila lahu al-fay. Kata Al-Humaydi rahimahullah, ya. Lebih dari seorang mengabarkan kepada kami dari Malik bin Anas, yaitu Imam Malik yang terkenal, Imam kota Madinah. Beliau berkata, Allah telah memberi bagian rampasan perang. Ya, Allah telah menetapkan bagian rampasan perang. Allah berfirman, lil fuqara'i muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang telah dikeluarkan dari kampung-kampung mereka. Maksudnya ayat disebut dulu kaum muhajirin, kemudian disebut kaum al-ansar. Sebab ini di ayat tentang fai, ayat ke-7. Ayat ke-6 dan ke-7 tentang fai. Ya, setelah ayat ke-6 dan ke-7, di ayat ke-8 disebut kaum muhajirin. Kemudian di ayat yang ke-9 disebut kaum al-ansar. Di ayat ke-10 baru disebut siapa yang datang setelahnya memohonkan ampun untuk mereka. Iya. Jadi kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang tidak mengucapkan hal ini, dia tidak memohonkan ampun untuk para sahabat, dia tidak memandang, tidak menghormati sahabat, maka orang ini tidak berhak diberi fai. Ini fikih yang mendalam dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala memahami ayat-ayat Al-Quran. Iya. Kemudian Al-Humaydi berpindah ke pembahasan yang keempat. Kata beliau, Al-Quranu kalamullah. Sami'tu Sufyana yaqul Al-Quranu kalamullah. Wa man qala makhluk fahuwa mubtadi'. Lam nasma ahadan yaqulu hadha. Kata beliau, Al-Quran adalah kalamullah. Apa artinya kalamullah? Firman Allah. Allah yang mengucapkannya. Allah yang berbicara dengannya. Allah yang berkata dengannya. Ya, itu makna kalamullah. Ya. Kata Al-Humaydi, saya mendengar dari Sufyan, yaitu guru beliau Sufyan Ibnu Uyainah, imam penduduk Mekah di masanya. Ibnu Uyainah ini semasa dengan Imam Malik. Ya. Dan beliau adalah lambang ilmu di masa itu. Karena itu kata Imam Syafi'i, andai kata tidak ada Ibnu Uyainah di Mekah dan tidak ada Imam Malik di Madinah, maka tidak ada lagi ilmu di negeri Hijaz. Tidak ada ilmu di negeri Hijaz. Sebab ini dua ulama ada lambang ilmu di masa itu. Iya, maka Ibnu Uyainah berkata, Al-Quran adalah kalam Allah. Adalah
kalamullah, firman Allah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bidah. Ya. Tidak pernah kami mendengar seorang pun mengatakan hal itu. Ya. Ya, perhatikan ya. Para ulama itu, ya, karena kuatnya mereka mempelajari ilmu agama. Dan mereka sangat mengetahui tuntunan agama. Jadi kalau ada yang berucap sesuatu, mereka segera tahu. Dan segera mengingkari. Wah, ini perkara bidah, perkara baru dalam agama. Tidak ada seorang ulama pun yang mengucapkannya. Mereka mengetahuinya. Dan itulah pentingnya mengembalikan perkara kepada orang yang berilmu. Mengembalikan perkara kepada orang yang berilmu. Dan dari musibah yang menimpa umat di masa ini, terlalu banyak orang yang berbicara tentang masalah agama, padahal dia tidak punya ilmu. Iya. Sehingga muncul, kadang kita lihat tampil, orang-orang berbicara agama, tidak ada modalnya, kecuali pandai melawak saja. Ya. Ada yang kadang punya retorika saja. Pandai diambil terjemahan ayat, ya, terjemahan hadis, kemudian dia bisa beretorika, berbicara, ya, akhirnya berbicara tanpa ilmu. Nah, itu bukan sifat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu paham Al-Quran, paham hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengerti bahasanya, bahasa Arab mereka kuasai. Iya. Mereka paham apa kandungan dari ayat, tahu tafsirnya. Hadis tahu apa maknanya. Dia kenal apa yang muhkamnya, apa yang mansukhnya. Ya, apa yang mutasyabihnya. Dia kenal nasikh dan mansukhnya. Maka ini adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Sekarang ini definisi alim, definisi ulama dibolak-balik. Iya. Dibolak-balik. Siapa saja yang dia sudah masuk berpakaian bagus, ya, maka langsung dikatakan dia sebagai apa? Sebagai ulama. Ya. Nah, maka ini di antara sebab musibah yang menimpa umat. Akhirnya umat ini, ya, tidak melaksanakan firman Allah. Allah memerintah bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Sebab orang yang tidak berilmu kalau ditanya lalu memberi jawaban, yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia pun membuat tokoh-tokoh yang jahil. Maka tokoh-tokoh ini ditanyai, mereka menjawab tanpa ilmu, maka mereka pun tersesat dan menyesatkan orang lain. Iya. Yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Jadi kesimpulannya di sini bahwa penulis rahimahullahu taala ingin menegaskan, ya, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Ya. Dan ini ucapan Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah ucapan kekafiran yang dimunculkan oleh kelompok Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang sedikit ibadahnya, orang-orang yang tidak berpegang dengan sunnah. Ya. Banyak keanehan dalam kehidupannya. Bahkan Jahm bin Safwan ini mengambil pemikirannya yang berujung dari orang Yahudi. Diambil pemikirannya. Dan kadang Jahm bin Safwan ini, ya, kalau dia bingung memikirkan masalah, kadang beberapa hari dia tidak sholat. Ya. Dia pernah ragu dalam agama, sampai sebulan lebih tidak sholat. Orang yang seperti ini diikuti pemahamannya. Ya. Dan aneh bin ajaibnya, banyak dari kelompok yang menyimpang, itu terpengaruh oleh pemikiran Jahm bin Safwan. Perhatikan ya, fitnah dari pemikiran yang menyimpang. Iya. Baik, jadi dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini konsekuensinya, kalau Al-Quran makhluk, ya, berarti Allah itu adalah makhluk. Sebab Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah. Kalau dikatakan sifat Allah adalah makhluk, berarti Allah adalah apa?
makhluk. Ada yang lebih kafir dari orang yang mengatakan Allah itu makhluk? Ada yang ragu akan kekafirannya? Tidak diragukan. Karena itu sepakat para ulama mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Ya, dan ini fitnah besar ya. Jahm bin Safwan dan pengikutnya itu berhasil, khususnya pengikut Jahm bin Safwan, itu berhasil mendekati sebagian penguasa di masa mereka. Lalu membisikkan ya, pemikiran menyimpang ini kepada penguasa. Akhirnya penguasa tersebut mendukung pemikiran itu. Ya. Dan memaksakannya untuk diyakini kepada manusia. Akhirnya para ulama yang mengingkari, di antara mereka ada yang dipenjara, ada yang dipukul, bahkan ada yang dibunuh. Fitnah besar. Tapi para ulama teguh di atas agama. Ini bukan main-main. Ya. Diancam dengan dibunuh pun, Imam Ahmad rahimahullah tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Adalah firman Allah, bukan makhluk. Beliau mendebat orang-orang itu depan penguasa, mematahkan semua hujah mereka. Ya. Di tiga generasi pemerintahan Imam Ahmad di penjara. Ya. Dan akhirnya di pemerintahan Al-Wathiq Billah beliau dibebaskan dan pemerintah pun memahami bahwa Imam Ahmad benar. Setelah itu, kelompok Jahmiyah pun bersembunyi. Tapi memunculkan bid'ah-bid'ah lainnya seputar ini. Maka, karena ini fitnah besar, ya para ulama menegaskannya di buku-buku akidah. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, karena Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, fa'ajirku hatta yasma'a kalamullah." Apabila dari kaum musyrikin ada yang meminta jaminan keamanan untuk masuk ke negeri Islam, maka berikan kepadanya jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi sebut kalam Allah. Iya. Baik. Dan banyak dalil ya yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian kata beliau, "Wa sami'tu Sufyan yaqulu, al-imanu qawlun wa 'amal yazidu wa yanqus." Wa qala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah, "Ya Aba Muhammad, la taqul yanqus." Faghadiba wa qala, "Uskut ya sabi, bal hatta la yabqa minhu syai'." Ya. Kata beliau, saya mendengar Sufyan berkata, iman adalah ucapan dan amalan. Nah, ini sudah kita terangkan. Bisa bertambah dan berkurang. Ini juga sudah kita terangkan. Maka saudara kandung Sufyan, yaitu Ibrahim bin Uyainah berkata, "Wahai Abu Muhammad." Abu Muhammad ini nama kunya Sufyan bin Uyainah. "Jangan engkau mengatakan iman itu berkurang." Maka Sufyan marah. Terdapat bagaimana keadaan as-salaf ya. Kalau dia mengingkari suatu hal yang hak, berucap yang batil, ya, mereka mengingkarinya. Marah akan hal tersebut. Ya. Dan ini jangan dianggap sepele. Agama Allah berkaitan dengan apa? Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada dari prinsip agama, ya, yang seorang keliru dalam mengucapkannya, lalu dibiarkan saja, ini kelancangan yang besar. Ya. Kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi. Iya. Maka beliau pun marah. Kemudian berkata, "Diamlah engkau wahai anak kecil." Ya, dia bilang kepada saudaranya, "Kamu anak kecil, diam." Ya. Kata beliau, bahkan iman itu bisa berkurang. Sehingga tidak tersisa sedikit pun. Iya. Iman bisa berkurang. Hingga tidak tersisa sedikit pun. Dan saya sudah bacakan tadi hadis tentang syafaat. Bagaimana dari satu biji menjadi biji lebih kecil lagi, menjadi lebih kecil lagi. Iya. Jadi keimanan bisa berkurang. Dan ini semuanya sudah kita terangkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wal iqraru birru'ya ba'dal maut." Demikian pula dari keimanan. Dan ini pembahasan yang kelima. Kita mengimani bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat setelah kematian. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Dan Allah akan dilihat di dua tempat oleh kaum mukminin. Yang pertama di surga. Dan yang kedua di padang mahsyar. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, itu adalah nikmat yang sangat besar. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, bergembira
Mereka melihat kepada wajah Rabb mereka. Melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga. Padahal di sorga ini terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Lihat. Kalau ada sama dalam penamaan, itu sama dalam namanya saja. Tidak sama dalam hakikatnya. Karena itu Nabi SAW menjelaskan tentang sorga. Fiha ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam sorga ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh telinga. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah apa? Tidak pernah terlintas di dalam dada. Dalam sorga. Jadi penduduk sorga ketika sudah masuk sorga, sudah memperoleh kenikmatannya yang dahsyat itu. Kemudian Allah berfirman kepada penduduk sorga. Wahai penduduk sorga, inginkah kalian aku tambah? Diberi tambahan nikmat. Nikmat lebih besar daripada itu semua. Penduduk sorga bertanya, adakah yang lebih baik daripada apa yang kami rasakan sekarang ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap tirai. Dan mereka pun melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang paling besar. Iya. Karena itu, seorang ketika mempelajari akidah, dia perlu memahami ini. Agar supaya dia memohon kepada Rabb-Nya. Diberikan kemudahan melihat kepada wajah Rabb-Nya. Iya. Kalau dia saja tidak meyakini Allah bisa dilihat pada hari kiamat, bagaimana dia bisa mendapatkan keutamaan ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan keutamaan ini? Maka harus dia yakini. Apalagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits mutawatir. Iya. Dan ini semuanya wajib kita yakini. Dan seorang melihat Allah pada hari kiamat seperti melihat bulan di malam purnama. Bulan itu ketika dilihat malam purnama terang, jelas. Tidak ada awan yang menutupi. Demikian pula keadaan seorang hamba melihat Rabb-Nya pada hari kiamat. Jelas dan terang seperti itu. Iya. Baik, jadi ini sekilas tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sebenarnya waktu membatasi kita ya. Ya, dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Dan kalau kita menyelami ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah pada hari kiamat, itu terdapat berbagai keindahan ya, dan pokok-pokok yang menguatkan keimanan seorang hamba. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadits, mithlu wa qalat al-yahud yadullahi maghlula gullat aydihim, wa mithlu was-samawati maqwiyatun bi yaminihi, wa ma ashbaha hadha min al-Qur'an wal hadits, la nazidu fihi wa la nufassiru, nakifu ala ma waqafa alayhi al-Qur'an was sunnah, wa naqulu ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, wa man za'ama ghayra hadha fa huwa mu'attilun jahmi." Kata beliau rahimahullah, segala yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis, semisal firman Allah Ta'ala, dan Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, padahal tangan mereka lah yang terbelenggu. Ya, bahwa kedua tangan Allah, bahwa tangan Allah terbelenggu. Mereka katakan. Dan terus bagaimana firman Allah, was-samawatu maqwiyatun biyamini, dan langit digenggam dalam tangan kanannya. Ini dua ayat terdapat di dalamnya penyebutan sifat tangan bagi Allah. Allah disifatkan memiliki tangan. Ya. Ayat-ayat semisal ini dan banyak lagi terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Kata Al-Khumairi, kita tidak menambahnya. Dan kita tidak tafsirkan. Ya. Kalau disebut tangan, kita imani. Allah memiliki tangan. Bagaimana tangannya? Tidak ditafsirkan. Jangan ditanya bagaimana. Kita imani saja. Ya. Sebab Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Sesuatu itu bisa dibicarakan kalau pernah dilihat. Kan begitu? Bisa dibicarakan kalau dia pernah dengar. Atau ada yang menceritakan sesuatu itu begini dan begitu. Atau ada yang semisal dengan sesuatu itu pernah dilihat. Oh, sesuatu itu dia mirip dengan ini. Ya. Jelas ya?
Sedangkan Allah nama-nama, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, itu sama sekali tidak ada yang semisal dengannya. Kalau begitu, tidak boleh seorang memikirkan bagaimana dan bertanya kenapa dan bagaimana. Ini dilarang. Kewajiban kita meyakini laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dan ini memberikan keimanan kepada kita. Ketika kita tahu Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mendengar segala yang dilakukan oleh hamba, Maha melihat apa yang ada di dalam hatinya, Maha mendengar segala ucapannya yang dia bisi-bisi atau ucapan dalam hati. Ini memberikan rasa takut, memberikan keimanan. Ya. Dan dia tidak bertanya bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya. Cukup dengan mengimani. Iya. Demikian pula kita imani bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Al-arsy adalah singgasana Allah. Dari makhluk Allah yang sangat besar. Ya. Dari makhluk Allah yang sangat besar. Kalau diperumpamakan langit dan bumi dengan kursi, ya, itu bagikan padang pasir yang luas. Langit dan bumi, kursi itu bagikan padang pasir yang luas, dan langit dan bumi bagikan gelang. Dilempar di tengah padang pasir yang luas. Itu perumpamaannya. Kalau diperumpamakan antara kursi dan arsy, seperti itu juga. Arsy bagikan padang pasir yang luas, dan kursi bagikan gelang. Dilempar di tengah padang pasir itu. Subhanallah. Betapa besarnya makhluk ini. Iya. Nah ini, sekali lagi, kalau kita baca hadis seperti ini, ingat, jangan tanya bagaimana tergambar kaifiat. Lepas dia dari syaitan kalau tergambar kaifiat. Tapi tatkala seorang hamba mendengarnya, bertambah keimanan di dalam hatinya. Dia bertambah pengagungan terhadap Rabb-nya. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip keimanan. Iya. Baik. Jadi Allah beristiwa di atas arsy. Ya, beristiwa di atas arsy. Terdapat penetapan sifat istiwa. Ya, dan istiwa adalah sifat yang dimaklumi. Nah, dalam sebagian terjemahan Al-Quran dibahasakan bersemayam. Ya, ini terjemahan tidak tepat ya. Sebab kata istiwa dalam bahasa Arab itu bermakna al-ulu, yang tinggi. Irtifa, di atas. Istiqrar, tetap. Di atas sesuatu. As-sa'ud, yang paling, kalau ada di antara di permukaan yang paling tinggi itu as-sa'ud namanya. Itu makna-makna istiwa, tidak ada makna duduk. Jadi yang dikatakan istiwa bermakna duduk, bermakna semayam. Itu keliru. Maka harus dipahami beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Dan itu sudah cukup. Kita imani sebagaimana yang ditetapkan dalam 7 ayat dalam Al-Quran. 7 ayat dalam Al-Quran. Ya. Dikatakan, Tsumma stawa alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kecuali satu ayat di surah Thaha, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Iya. Baik. Jadi, kata beliau, ya, kita imani ya, hal tersebut. Yang kita katakan Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Sebagaimana di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Barang siapa yang menyelisihi, menyangka selain daripada ini, maka dia adalah ahli ta'til dan mengikuti sekte Jahmiyah. Ini dua kelompok yang menyimpan dalam nama-nama dan sifat itu ada 2 kelompok. Satu namanya kelompok Mu'abtilah dan satu namanya kelompok Musyabbihah. Mu'abtilah ini mereka meniadakan nama dan sifat atau meniadakan sebagiannya, dan Musyabbihah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini dua-duanya kelompok menyimpang. Dan cukuplah membantah 2 kelompok ini satu ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ini bantahan untuk kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir. Dan Allah tetapkan untuk dirinya maha mendengar, maha melihat. Jadi bantahan terhadap kelompok Mu'abtilah yang mengingkari nama-nama dan sifat. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah,
akhir pembahasan, wa an la naqula kama qalatil khawarij. Dan kami tidak berkata seperti yang dikatakan oleh kaum khawarij. Man asaba kabiratan faqad kafar. Wa la takfira bi syai'in min ad-dunub. Kata beliau, kami tidak berpendapat seperti pendapat sekte khawarij bahwa siapa yang tergelincir dalam dosa besar, dia telah kafir. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam Al-Quran dikatakan, fa in ta'ifatani minal mu'minina fatatalu faslihu bainahuma. Fa in ta'ifatani, apabila dua kelompok dari mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Saya bertanya sekarang, berperang saling membunuh dosa besar atau dosa kecil? Ya, saya mau bertanya. Membunuh dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Tapi dalam Al-Quran, dua kelompok yang saling membunuh masih sama-sama disebut mukmin. Sama-sama disebut apa? Mukmin. Berarti tidak dikafirkan. Karena itu dari prinsip ahli sunnah, seorang itu kalau dia berbuat dosa, dikatakan dia mukmin, tapi kurang apa? Keimanannya. Dan ini banyak dalil ya. Semisal itu dalam Al-Quran. Ya. Baik. Jadi kata beliau, kita tidak berucap seperti ucapan kaum khawarij. Ya. Kalau siapa yang jatuh dalam dosa besar, maka dia telah kafir. Ya. Dan tidak pula kita mengkafirkan seseorang karena dia berbuat dosa besar. Ya. Jadi kalau ada dosa yang dia lakukan, tidak dikafirkan. Kalau dosa besar. Sepanjang itu bukan kekafiran, bukan kesyirikan, syirik akbar, maka tidak dikafirkan. Ya. Kemudian kata beliau, innamal kufru fi tarkil khamsil lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait. Kata beliau, kekafiran itu hanyalah kalau dia meninggalkan 10 rukun Islam, 10 sendi utama agama. Yang disebut di dalam hadis Rasulullah, Islam dibangun di atas 5 sendi, di atas 5 rukun. Yang pertama syahadat, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji. 5 rukun Islam. Kalau dia tinggalkan seluruh 5 ini, baru dia dikafirkan. Kalau dia tinggalkan seluruh dari 5. Jelas ya? Amma salat minha, adapun 3 darinya, fala tunadir tarikahu. Fala tunadir tarikahu man lam yatashahhad wa lam yusalli wa lam yasum. Ya. Orang yang meninggalkannya itu tidak diajak berdebat. Itu kalau dia tidak mengucapkan syahadat, tidak mendirikan salat, tidak berpuasa. Ya. Li'annahu la yu'akhkharu syai'un min hadha al-waqtihi. Sebab ini kalau dia tidak mengucapkan syahadat, tidak ada gunanya dia salat, dia puasa. Harus syahadat dulu baru syah salat dan puasanya. ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. Demikian pula kalau seorang misalnya dia luput melakukan sholat dan puasa, sudah lewat waktunya, sengaja dia tinggalkan tanpa ada udzur, maka ini tidak bisa diganti lagi. Tidak bisa diganti. Iya. Sebab Nabi bersabda, innamat tafrid, ya sesungguhnya yang menelantarkan itu, man lam yusalli salata hatta taji waqt salatil ukhra. Orang yang tidak salat sebuah salat sampai datang waktu salat yang lainnya. Itu artinya dia telah menelantarkan. Kata beliau, fa'amma az-zakat, famata addaha ajzat anhu. Adapun zakat, kalau dia akhirkan, dia berdosa. Tapi kapan dia keluarkan, itu sudah cukup baginya. Wa kana asiman fil habas. Tapi dia berdosa karena menahan. Iya. Berdosa karena apa? Mengakhirkannya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, "Wammal hajju faman wajaba alaihi wa wajada as-sabil wajaba alaihi wa la yajibu alaihi bi amihi dhalika hatta la yakuna lahu minhu buddun mata addahu kana muwaddiyan wa lam yakun asiman fi ta'khirihi idza addahu kama kana asiman fi az-zakah." Iya. لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. أما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سال الرجع إلى الدنيا يحج.
ويجب لأهله أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون له مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عليه بعد موته. Ya. Kemudian beliau membahas tentang haji. Jadi haji beda ya. Siapa yang haji, wajib padanya haji dan dia mampu, maka dia wajib haji. Tapi dia tidak langsung wajib di tahun itu. Kalau sudah lewat, tidak langsung wajib tahun itu. Ya. Sampai kalau dia tidak memiliki udur sama sekali. Ya. Kecuali kalau dia sudah mampu, tidak punya udur. Ya. Kapan dia tunaikan? Dia sudah tunaikan. Tapi kalau dia misalnya akhirkan karena suatu udur, maka dia tidak berdosa di dalam mengakhirkannya. Nah, apabila dia menunaikannya, ya, dia tidak berdosa apabila dia akhirkan, apabila dia sudah tunaikan. Sebagaimana zakat. Ya. Dan di sini berbeda ya. Kalau zakat, dia akhirkan dia berdosa. Beda dengan haji. Kalau menurut penulis, dia akhirkan haji. Dan ini pengakhirannya kalau ada udur ya. Adapun kalau dia akhirkan saja tanpa udur, itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebab beda pendapat di kalangan ulama apakah haji itu ya, alal fauriyah atau boleh alat tarahi. Apakah haji itu harus dilakukan segera atau boleh diundur? Boleh pelan-pelan, boleh tidak langsung. Dan yang benarnya dia segera. Kapan dia akhirkan tanpa udur, maka dia dianggap berdosa. Jadi kalau dia punya harta, mampu haji, segera dia haji. Dia punya harta, dia sudah bayar, tapi masih antri 10 tahun. 10 tahun menunggu, tidak ada masalah. Sebab itu udur. Itu udur baginya. Beda dengan zakat. Zakat hak kaum muslimin. Harus dia keluarkan. Kapan dia tahan? Artinya diharamkan orang mendapatkan haknya. Dan dia berdosa di situ. Dan dia berdosa. Iya. Itu perbedaannya. Baik. Dan siapa yang tidak menunaikan ibadah hajinya, kemudian dia mati padahal dia mampu, ya maka ini orang yang sangat menyesal sekali. Kalau dia mati, mungkin dia akan minta kembali untuk menunaikannya. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin menghajikannya, menggantikan dia, membadalkannya, boleh saja. Ya, boleh saja untuk dibadalkan. Sebagaimana kalau seorang punya hutang, lalu dia bayar hutangnya, boleh untuk dibayarkan hutangnya. Iya. Maka ini Al-Khumairi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hukum meninggalkan salah satu dari 5 rukun Islam ini. Pokoknya kalau meninggalkan seluruhnya, ini yang dikafirkan. Tapi kalau dia meninggalkan sebagiannya, tidak bersyahadat, ini kafir. Kalau dia tidak sholat, silang pendapat di kalangan ulama. Ya, apakah dia dikafirkan atau tidak? Adapun zakat, puasa, haji, yang benarnya kalau tidak dikafirkan, yang benar kalau ditinggalkan, ini tidak mengafirkan. Ya, hanya saja dia berdosa karena tidak menunaikan kewajibannya. Ini kesimpulan untuk 5 perkara ini. Dengan ini selesai sudah pembahasan usul sunnah karya Al-Imam Al-Khumairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sebagaimana yang didengarkan pembahasan yang kita sampaikan ringkas sesuai dengan waktu dan kesempatan. Tapi pokok yang ingin saya ingatkan di sini adalah seorang hamba memiliki perhatian terhadap akidahnya. Iya. Adalah sumber keselamatan. Yang perlu dituntut. Waktu terlalu banyak waktu untuk kita. Iya. Jangan berkata, oh tidak ada guru yang mengajari saya. Iya. Jangan berkata, oh doro seperti ini hanya setahun sekali. Banyak tempat belajar. Dan seorang bisa melakukan perjalanan di masa ini sangat mudah. Kalau dia tidak mengetahui tentang perkara akidahnya, lalu dia jatuh di dalam kesalahan, tidak ada udur baginya. Tidak ada udur baginya. Sebab kemungkinan untuk belajar sangat terbuka. Kesempatan ada. Nikmat ada. Kalau dia menelantarkan, dia sendiri yang menanggung bahayanya. Karena itu bagi siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, jangan sekali-sekali dia menelantarkan dari perkara akidahnya, dari pokok-pokok agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas sunnah dan di atas keislaman. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga dari segala penyimpangan di dunia dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dimuliakan dan dimudahkan di alam kubur dan di hari kiamat, hari tatkala kita semua kembali kepadanya. Wallahu taala alam. Ya. Ini sudah masuk waktu ya?
Ya, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan ya yang berasal dari pelajaran. Hanya saja waktu untuk sesi ini sampai asar saja. Ya. Dan insyaallah taala nanti untuk pertanyaan kita lihat nanti di waktu antara maghrib isya. Kalau ada waktu kita akan jawab antara maghrib dan isya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.